Halo semuanya, selamat datang di channel Autodidakers. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang aplikasi kasir SAID Retail Pro, yaitu tentang input data barang. Bagaimana cara-cara yang disediakan SAID dalam menginput data barang, serta tips dan triknya. Dan bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur SAID dalam hal pengaturan data barang ini, diskon, promo barang, harga bertingkat, dan sebagainya. Mari kita mulai saja. Ada dua cara untuk menginput data barang di SAID Retail Pro. Pertama secara manual, dan yang kedua dengan cara import data barang dari Excel. Maksudnya, kita data dulu data barangnya di file Excel. Setelah lengkap, kemudian baru kita import dari SAID. Nah, untuk menginput data barang secara manual, kita dapat melakukannya dari menu master, kemudian klik barang. Jika sebelumnya kita sudah menginput data barang, data tersebut akan tampil di sini. Seperti kita ketahui, SAID telah menyertakan ribuan data barang, dan kita dapat melihat data barang per halaman, yang jumlah item yang ditampilkan per halamannya dapat kita atur dari sini. Atau, menampilkan seluruh item barang dalam satu halaman. 3 tombol di bagian bawah ini dapat kita manfaatkan untuk menampilkan dan melihat kondisi stok barang. Stok barang normal, kekurangan stok, dan kelebihan stok. Dan di versi terbaru ini, kita dapat menampilkan data barang ini per kategori, sehingga lebih memudahkan untuk mengelolanya. Meskipun data kategori bawaan dari SAID ini ada beberapa yang perlu dirapihkan. Sebelum menginput data barang yang kita miliki, kalian mungkin ingin memulainya dari nol dan tidak ingin menggunakan data bawaan dari SAID. Untuk itu, kita bisa menghapusnya saja. Namun sebelum menghapus, ada baiknya kita backup atau ekspor dulu file data barang ini. Caranya, klik menu lain di bagian pojok kanan atas, arahkan pointer mouse ke menu Excel file dan pilih Export to Excel. Baik menu yang atas ataupun yang paling bawah. Kemudian pilih folder penyimpanan, beri nama filenya, dan klik tombol Save. Untuk SAID versi lama, menu ini dapat ditampilkan dengan cara klik kanan di area tabel data barang ini. Seperti rencana sebelumnya, sekarang kita bisa menghapus semua data barang yang ada. Caranya, klik menu lain atau klik kanan di area tabel, arahkan ke menu Hapus, dan pilih Hapus semua. Selain itu, kita juga bisa menghapus data kategori dan golongannya. Caranya sama seperti tadi, klik menu lain, atau klik kanan di area tabel data barang, pilih menu hapus, dan klik hapus semua kategori dan golongan. Hapus juga satuan beli dan jual bila perlu. Sekarang kita akan mulai menginput data barang dari nol. Untuk menginput dan menambahkan data barang, klik tombol tambah yang berada di bagian bawah. Dan dari form yang muncul inilah, kita akan menginput dan menambah data baru. Pertama-tama, isikan kode barang. Ini adalah kode unik yang akan memberikan identitas dan membedakan antara satu barang dengan barang lainnya. Untuk itu, kode barang ini tidak boleh sama. Mengenai hal ini, kita bisa menyiasatinya dengan menyamakan kode barang ini dengan barcode suatu barang, atau mengaktifkan pengaturan agar terisi otomatis. Caranya, dari menu back office, klik menu lainnya di ujung sebelah kanan. Kemudian pilih menu ini. Dan pilih opsi iya. Jika memiliki stok barang yang ada di toko dan di gudang, kita juga bisa sekalian mengaktifkan checklist di pengaturan dual stok ini. Dan nantinya, kita bisa menginput data stok di keduanya. Jangan lupa klik tombol simpan, dan klik OK. Kita ulangi, klik tombol tambah untuk kembali ke form isian input data baru, dan kode barang akan terisi secara otomatis. Kita tetap bisa menggunakan kode ini ataupun menyamakannya dengan barcode suatu barang. Selanjutnya barcode. Gunakan tombol tab pada keyboard untuk memindahkan kursor ke kotak isian barcode atau klik menggunakan mouse. Tuliskan barcode suatu barang, atau cukup gunakan barcode scanner.
Tombol multiple ini digunakan untuk menginput lebih dari satu barcode. Misalnya bisa kita manfaatkan jika kita akan membuat kode barcode sendiri. Langkah selanjutnya tuliskan nama barang. Lalu, pilih kategori yang sesuai, atau buat kategori baru dari tombol plus ini. Klik tambah, isikan nama kategori, dan akhiri dengan menekan tombol simpan. Bagian golongan ini fungsinya mirip seperti subkategori. Misalnya, kita membuat kategori perlengkapan bayi. Dan untuk subkategorinya, kita bisa memisahkannya menjadi dot, bedak bayi, baby oil, dan lain sebagainya. Rencanakan dengan baik pembuatan kategori barang ini dan subkategorinya. Klik tanda silang di bagian kanan atas, dan kita dapat memilih subkategorinya di bagian ini. Kemudian atur tanggal kadaluarsa di bagian expired ini, jika barang yang kita input memiliki masa kadaluarsa. Selanjutnya mengisi kotak satuan dan isi. Pilih satuan beli dan satuan jual dari bagian ini. Klik tanda plus untuk membuat satuan beli. Klik tombol tambah di bagian kolom sebelah kiri. Dan tuliskan satuannya. Kemudian klik tombol simpan. Buat juga satuan jualnya. Jika sudah, klik tanda silang ini. Sekarang, kita bisa mengisi satuan beli dan satuan jual. Jika keduanya sama, tuliskan satu di bagian isi. Lain halnya, jika misalnya satuan belinya dus dan kita akan menjual secara eceran. Kita bisa mengisi satuan jual dengan bungkus, pieces, dan sejenisnya. Kemudian di bagian isi, tuliskan jumlah isi dalam satu dus tersebut. Langkah lainnya adalah menulis harga beli dan menentukan harga jual di bagian ini. Dan karena pada pengaturan sebelumnya kita mengaktifkan dual stock, isian stok ini ada dua, stok di toko dan stok di gudang. Pengaturan lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tanggal beli, supplier, diskon, dan poin. Akhiri dengan menekan tombol simpan, atau gunakan tombol F8 pada keyboard, dan klik OK atau cukup tekan tombol Enter. Sampai tahap ini, kita sudah berhasil menginput satu data barang, dan pengaturan data barang seperti sebelumnya, sudah cukup untuk mulai transaksi penjualan. Akan tetapi, sebenarnya masih ada beberapa pengaturan lebih lanjut untuk data barang ini. Sekarang, mari kita coba input data barang lainnya dengan lebih lengkap, agar kalian memiliki gambaran bagaimana pengaturan yang lebih kompleks dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya akan menginput sebuah produk wafer coklat, dan menyamakan kode barang dengan barcode-nya, mengisi kategori dan tanggal kadaluarsa. Saya memperoleh harga 183.500 per dus dari supplier, yang isi per dusnya 24 buah, sehingga harga beli per buahnya kurang lebih 7.650, dan kira-kira akan saya jual 8.500. Saya akan menaruh 5 dus di toko, yang berarti 120 buah, dan sisanya akan saya simpan di gudang, sekitar 120 buah lagi. Kemudian mengisi tanggal pembelian dan suppliernya. Untuk diskon dan poin akan saya kosongkan. Kita bisa menambahkan gambar untuk suatu produk di bagian ini. Namun saat ini, saya tidak akan melakukannya. Kita lihat pengaturan di bawahnya. Pengaturan open price untuk harga jual dan diskon jual maksudnya adalah, jika kita aktifkan checklistnya, kita dapat merubah harga dan diskon saat melakukan transaksi penjualan. Jika checklistnya tidak kita aktifkan, maka sebaliknya, kita tidak akan dapat merubah baik harga dan diskon saat berada di form penjualan. Sekarang kita coba lihat pengaturan lain di tab Advance. Ini adalah tabel harga barang persatuan atau per unitnya, yang dipisahkan berdasarkan harga penjualan toko, harga penjualan partai, penjualan cabang, dan penjualan lain. Kita lihat terlebih dahulu di bagian penjualan toko. Ini adalah harga yang telah kita input sebelumnya di tab standar. Untuk harga per buahnya, dengan margin sebesar ini. Karena satuan beli dan satuan jual pada tab standar berbeda, di bagian advance ini juga ditampilkan. Sekarang kita tinggal menentukan berapa harganya. Kita bisa menuliskannya di sini, atau cukup tuliskan jumlah prosentase margin yang kita inginkan. Selanjutnya untuk harga penjualan partai, misalkan kita akan mengambil margin yang lebih kecil dari penjualan toko. Langsung saja inputkan prosentase margin yang diinginkan,
dan bagian nominal harga akan terisi secara otomatis. Untuk penjualan cabang dan penjualan lain, silahkan atur sesuai kebutuhan. Pengaturan di bagian sebelah kanan ini bisa diisi jika tiap satuan barcode-nya berbeda. Suatu barang bisa saja memiliki lebih dari satu barcode berdasarkan unitnya. Barcode pada satu satuan barang, dan barcode pada satuan unit lain misalnya lusin, tag, dus, dan sebagainya. Tetapi, ada juga yang barcode pada setiap satuan unitnya sama. Pengaturan lainnya dapat dilakukan sesuai kebutuhan, seperti ukuran dan warna, jika suatu barang memang memiliki beberapa ukuran dan warna yang berbeda. Kemudian merek dan lokasi rak, silahkan isi bila diperlukan. Dan yang tak kalah penting adalah stock reminder. Isikan jumlah stok minimal yang diinginkan agar SAID memberi peringatan saat barang tersebut sudah limit atau batas stok minimal sudah tercapai, agar kita dapat segera melakukan purchase atau melakukan order, sehingga barang tersebut selalu tersedia. Pertimbangkan dengan tingkat penjualan barang dan waktu purchase barang hingga barang datang dan diterima. Misalkan barang tersebut memang cukup laku, dan waktu kirim supplier agak lama, maka kita bisa mempertimbangkan untuk mengisi stok minimal di bagian reminder ini agak banyak. Sekali lagi, pengaturan lainnya dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Jika sudah, klik tombol simpan di bagian bawah atau gunakan tombol F8 pada keyboard. Klik OK jika muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita coba input barang lainnya. Klik tombol tambah di bagian bawah. Tuliskan barcode. Gunakan kode barang ini atau samakan dengan barcode. Isi nama barang dan buat kategori. Buat juga subkategori di kolom golongan. Tekan tanda silang untuk menutup tampilan ini atau gunakan tombol Escape pada keyboard. Pilih kategori dan subkategori atau golongan yang sebelumnya kita buat. Lanjut klik tanda plus ini untuk membuat satuan beli dan satuan jual. Jika sudah, pilih satuan yang sudah kita buat sebelumnya. Satu dus isinya ada 24 botol, dan tuliskan di bagian isi. Untuk isian harga beli, diisi dengan satuan terkecil yaitu botol. Misalkan kita memperoleh harga per dusnya 66.000, maka dibagi 24 menjadi 2.750 dan akan kita jual misalnya 3.000. Isi stok yang berada di toko dan di gudang jika ada, kemudian diskon dan poin jika perlu, serta tanggal beli dan supplier. Kita lanjutkan pengaturan lainnya dan klik tab Advance. Bisa kita lihat untuk harga penjualan toko per botol yang telah kita input sebelumnya. Ternyata memiliki margin 9%. Bagaimana jika satuan dusnya kurang lebih kita samakan, misalnya 10%. Hasilnya seperti ini. Atau kita bulatkan saja di bagian harga menjadi 72.500. Beralih ke bagian penjualan partai, saya akan inputkan margin sebesar 5% dan penjualan cabang 2% saja. Untuk pengaturan lain sepertinya tidak diperlukan, hanya pada bagian stock reminder saja. Kemudian klik tombol simpan atau gunakan tombol F8 pada keyboard, dan klik OK atau tekan Enter. Sampai tahap ini, kita telah melakukan pengaturan dasar dan pengaturan lanjutan, yaitu menentukan harga jual untuk penjualan toko dan penjualan partai. Pengaturan-pengaturan tersebut dapat Anda lakukan sebagian atau semuanya sesuai kebutuhan. Pengaturan lain yang biasanya cukup sering digunakan yaitu harga bertingkat. Ini adalah konsep penetapan harga di mana suatu produk dijual dengan harga yang berbeda tergantung pada jumlah barang yang dibeli. Selain perbedaan harga, kita juga bisa memberi pembeli insentif berupa diskon atau potongan harga dan bonus barang tertentu. Misalnya, jika pelanggan membeli 3 buah, harganya 5.000. Sedangkan jika membeli 5 buah, harganya 4.500. Contoh lain misalkan, pembelian 2 buah Aqua mendapatkan 1 buah Tango gratis, atau pembelian 1 buah Aqua mendapatkan diskon 5% untuk Tango, atau pembelian 1 buah Aqua mendapatkan Tango dengan harga 1.000, misalnya. Hal ini sering digunakan dalam strategi penjualan untuk mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar dengan memberikan potongan harga yang lebih besar untuk pembelian yang lebih banyak.
Mari kita lihat pengaturan harga bertingkat ini di SEID. Kita edit saja barang yang sebelumnya kita input, sekalian mengupdate pengaturannya. Klik 2 kali pada nama barang, atau gunakan tombol edit di bagian bawah, kemudian klik tab harga bertingkat. Pilih satuan yang diinginkan. Kemudian pilih operator di tabel bagian bawah ini, misalkan lebih dari atau sama dengan. Isikan 1 pada kolom jum 1, dan biarkan kolom jum 2 kosong. Kemudian di kolom pilihan, ada beberapa opsi yang dapat kita gunakan, misalkan barang vs diskon. Pilih barang yang diinginkan. Kemudian isi potongan diskonnya, misal 50%. Kemudian atur rentang waktunya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pengaturan ini berlaku. Jadi, maksud pengaturan ini adalah, jika ada yang membeli 1 dus atau lebih barang ini, ia bisa memperoleh barang lain dengan potongan harga 50%. Lalu, lihat di bagian bawah, aktifkan checklist ini jika Anda ingin menerapkan hanya untuk penjualan toko. Selanjutnya klik tombol simpan, dan klik OK. Sekarang mari kita coba di transaksi penjualan toko. Jika ada yang membeli barang tersebut lebih dari 1 dus, hasilnya seperti apa? Lihat, tampil peringatan seperti ini, karena pelanggan telah membeli barang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Ia dapat membeli barang lain dengan potongan harga tertentu. Tawarkan hal ini kepada pelanggan, dan jika ia menyetujuinya, tekan tombol F7 pada keyboard. Lalu, karena pilihan barangnya hanya 1, kita bisa langsung menekan tombol Enter, dan barang tersebut akan ditambahkan ke daftar barang yang akan dibeli pelanggan dengan diskon spesial. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.